dosen di Fakultas Sains dan Teknik Universitas Bojonegoro. Saat ini saya berada di home base Prodi Kimia. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah Fisika Dasar yang merupakan mata kuliah wajib di semester awal, semester 1 dan semester 2. Beberapa mata kuliah yang saya ajar antara lain kimia fisik, termodinamika, serta kuantum, dan beberapa mata kuliah lainnya. Saat ini saya mengajar fisika di home base Prodi Kimia dan Prodi Teknik Sipil Universitas Bojonegoro. Berikut adalah rencana pembelajaran semester dari mata kuliah yang saya ambil. Rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah yang saya ambil ini mengacu pada CPL Prodi atau capaian pembelajaran Prodi, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPNK. Untuk CPL Prodi dari mata kuliah fisika ini adalah menguasai konsep teoritis, struktur, sifat dan perubahannya baik energi maupun kinetika, identifikasi, pemisahan, karakterisasi, transformasi, sintesis, dan mikromolekul dan terapannya. Kemudian mampu memanfaatkan keilmuan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mampu menghubungkan dasar-dasar fisika dan mampu menerapkan pemikiran logis serta mengimplementasikan ilmu fisika dalam memecahkan permasalahan, menjelaskan serta menyajikannya secara jujur, baik, dan benar. Kemudian sub capaian pembelajaran mata kuliah atau learning outcome, hasil belajar yang diharapkan dari pembelajaran fisika ini adalah mahasiswa mampu menggunakan besaran, satuan, dan vektor serta operasi vektor, menggunakan prinsip gerak lurus, gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan prinsip hukum Newton dan menerapkan sesuai kebutuhan dan teknologi. Mahasiswa mampu memahami prinsip energi, mampu menyelesaikan contoh persoalan terkait usaha dan energi, menganalisis prinsip usaha dan energi pada permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan momentum pada berbagai jenis tumbukan yang terjadi. Mahasiswa mampu menerapkan konsep dan menyelesaikan persoalan terkait yang ada di lingkungan sekitar. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini, mata kuliah fisika dasar membahas tentang konsep-konsep dasar fisika, yakni mencakup kinematika partikel dan dinamika partikel, energi dan perubahannya, serta aplikasi konsep dan analisisnya. Untuk pokok bahasan yang kami pilih dalam pembelajaran fisika ini ada 6. Ada besaran satuan vektor serta operasi vektor, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Ada GLB atau gerak lurus beraturan, GLBB gerak lurus berubah beraturan, dan gerak gabungan antara GLB dan GLBB yang sering kita namakan dengan gerak peluru, dan kemudian gerak melingkar. Kemudian ada topik tentang usaha dan energi, kemudian materi impuls dan momentum, serta hukum kekalan momentum dan energi kinetik serta energi potensialnya. Untuk pustaka yang kami gunakan ada 2, yakni pustaka utama dan pustaka pendukung. Untuk pustaka utama memang sudah kami pilihkan di buku fisika yang saya tulis, yaitu ada fisika A1. Kemudian untuk buku pendukungnya ada beberapa buku, ada 9 buku, yakni Fisika Dasar 1 oleh Mikrajuddin Abdullah dari ITB Bandung. Kemudian Fisika Dasar 2 Sparisoma dari penerbit ITB Bandung. Kemudian ada Solve Problem in Physics, penulisnya Alvin. Kemudian Applied Physics penerbit McGraw-Hill. Kemudian ada Physics for Scientists and Engineering oleh Fishbein, dan fisika terjemahan dari penerbit Erlangga dengan penulis Giancoli.
Ada fisika 1 terjemahan. Kemudian saya ambilkan dari buku kami juga untuk mendukung perkuliahan terkait, yakni ada pembangkit listrik tenaga air PLTNH, klasifikasi hidropower, komponen fungsi serta cara pembuatannya. Kemudian ada buku saya juga terkait energi listrik dan kehidupan yang bisa digunakan dalam perkuliahan ini. Kemudian untuk media pembelajarannya ada perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunaknya untuk pembelajaran langsung ada tatap muka langsung, kemudian virtual meeting jika memungkinkan seperti dulu waktu pandemi. Kemudian perangkat lunak yang lain file-file software seperti PPT dan lain sebagainya. Kemudian untuk perangkat keras kita memiliki komputer dan TV atau LCD. Untuk model pembelajaran yang kami lakukan itu berpusat pada mahasiswa atau student center learning atau SCL, dengan beberapa model pembelajaran yang saya sesuaikan dengan materinya, yakni ada model pembelajaran jigsaw, ceramah, think pipe share atau berpasangan, serta tanya jawab kooperatif. Jadi ada 16 pertemuan, termasuk di dalamnya ada UTS dan UAS. Untuk metode pembelajarannya kami kebanyakan menggunakan metode kooperatif diskusi, beberapa dengan ceramah. Ada juga metode model pembelajaran TPS, think pair share, yang digunakan untuk mata pelajaran untuk materi gerak lurus GLB dan GLBB. Kemudian ada model pembelajaran jigsaw untuk materi impuls dan momentum. Nah, untuk impuls dan momentum sendiri itu karena materinya itu cukup banyak dan lumayan sulit, dan dengan penguasaan materi yang begitu banyak dan sulit, maka kami memilih untuk menggunakan metode jigsaw. Karena di dalam metode jigsaw ini mahasiswa akan saling bekerja sama, jadi diskusi kooperatif dan kolaboratif. Selain bekerja sama, dia juga sharing namanya kolaboratif. Jadi dalam metode pembelajaran jigsaw ini nanti mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok, ada kelompok asal sama kelompok ahli. Jadi setiap mahasiswa akan terlibat ke dalam 2 pembelajaran diskusi, yakni diskusi di kelompok asal dan diskusi di kelompok ahli, sehingga materi ini nanti dapat lebih efektif. Untuk penilaiannya kami memberikan seperti berikut. Proses perkuliahan dan keaktifan sebesar 10%, untuk tugas 15%, kuis 15%, UTS 30%, UAS 30%. Untuk sistem penilaian yang digunakan mengacu pada buku pedoman Fakultas Sains dan Teknik, ada nilai dengan predikat A, tentang nilainya 86 sampai 100, kategorinya sangat baik. Ada amin 81 sampai 85, hampir sangat baik. B plus 76 sampai 80, lebih baik. B 66 sampai 75, C 50 sampai 65, D 36 sampai 49, dan E itu 0 atau sangat kurang. Untuk tugas-tugas dan kuis nantinya disesuaikan dengan perkembangan dan perjalanan setelah pembelajaran dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan rahmat kasih sayang sehingga bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah senantiasa kita tujukan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi.
Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Hari ini mata kuliah fisika ya. Kemarin sampean sudah belajar tentang subbab usaha dan energi ya, usaha dan energi. Hari ini kita masuk ke materi baru, yakni momentum dan impuls. Momentum dan impuls. Ada yang tahu momentum itu apa? Coba angkat tangan aja. Oke, Anggi. Momentum itu besaran fisika yang melibatkan massa dan kecepatan. Ya, benar, momentum itu besaran fisika yang melibatkan massa dan kecepatan. Nah, hari ini kita akan mempelajari massa dan kecepatan. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ayu Hikmah Nur Fadilah. Ya. Dinasti tidak masuk ya. Eka Sulistianingrum, oke. Jeki, ya. Jenny Fitriani, Muhammad Ibrani Alwan, oh tidak masuk. Muhammad Raka, ya. Nafarida Al Mukarramah, Regita Cahyaning DC, ya, oke. Kelompok asal 1 sudah? Kelompok asal 2? Kelompok ahli sekarang, kelompok ahli A. Ahli B, C, D, E. Kelompok ahli A, kelompok ahli B, kelompok ahli D, kelompok ahli E sama C ya sebelumnya. Kelompok ahli C, ya sudah ada. Kelompok ahli E, A, B, A, B, C, sekarang ingat-ingat ya tadi, silakan berkumpul dengan kelompok ahli. Ya, ada kelompok ahli A mempelajari tentang impuls dan momentum. Kelompok ahli B mempelajari tentang tumbukan lenting sempurna. Kelompok ahli C tumbukan lenting sebagian. Yang D tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang E koefisien restitusi. Nah, jadi sampean sekarang silakan memperdalam materi. Silakan kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan materi yang sudah didapatkan di kelompok ahli. Silakan mulai dari kelompok ahli A dulu menjelaskan, kemudian ahli B, ahli C, ahli D, ahli E, sehingga nanti semua setiap orang akan mendapatkan materi A sampai E. Ya, silakan kembali ke kelompok asal. Tadi masih ingat nggak kelompok asal 1? Masih ya, Bu. Ya, kelompok asal 1. Kelompok asal 1 Aryan, Nafa, Katia, Fadila, Jenny, Raka. Kelompok asal 2 Regita, Jeki, Anggi, Nesa, Bella, Aan. Ayo kelompok asal silakan. Ini kalian sudah ada di kelompok asal, silakan menjelaskan materi yang sudah didapat tadi di kelompok ahli. Jadi sudah ada ahlinya masing-masing. Ini ahli C siapa? Ahli C ya. Dimulai dari ahli A dulu ya yang menjelaskan. Ya. Kelompok asal 2. Yes. Akan dijelaskan mulai dari kelompok ahli A. Itu besaran fisika yang melibatkan massa dan kecepatan. Sedangkan impuls yaitu impuls merupakan hasil saling gaya dan selama-lamanya milik kerja. Nah, rumus momentum itu M kali V. Momentum sama dengan M kali V. Terus sama dengan berapa itu jumlahnya dengan satuan kilogram per s. Ya, coba dijelaskan. Nah, sekarang bagian sama tumpukan lenting sebagian. Tumpukan lenting sebagian itu tumpukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan.
pokok bahasan ada 5 pokok bahasan ya. Ada 5 pokok bahasan yang tadi. Ada impuls dan momentum, tumbukan lenteng sempurna, lenteng sebagian, tidak lenteng sama sekali, sama koefisien. Jadi momentum linear tumbukan. Momentum adalah tumbukan. Jadi ada benda punya massa m, ya kan? Benda kan punya massa pasti ya. Kemudian bergerak dengan kecepatan v. Benda bergerak berarti ada m, ada v, ada massa, ada kecepatan. Berarti dia punya momentum sebesar p sama dengan m kali v. Nah, ini beberapa contoh jenis tumbukan ya. Beberapa contoh jenis tumbukan. Nah, ini mental ya. Tapi pernah nggak lihat tumbukan yang habis itu bendanya menjadi satu setelah tumbukan? Ada nggak? Atau berhenti setelah tumbukan? Oke, ada. Nah, itu macam-macam jenisnya ya. Jadi hari ini kita akan mengetahui jenis-jenis tumbukan. Nah, secara tidak langsung tadi kalian sudah belajar tentang jenis-jenis tumbukan. Ada berapa jenis tumbukan? Ya, ada 3. Coba Anggi, apa aja? Tumbukan lenteng sempurna, tidak sempurna sama kurang sempurna. Ya. Sebagian. Ada 3 ya, 3 jenis tumbukan. Tumbukan lenteng sempurna, lenteng sebagian, sama tidak lenting sama sekali. Kemudian menggunakan persamaan hukum Newton, hukum kekekalan momentum, menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum. Itu di setiap tumbukan memiliki hukum kekekalan momentum. Kemudian menerapkan persamaan terkait tumbukan, koefisien restitusi, dan menyelesaikan permasalahan soal. Jadi nanti di akhir akan saya kasih soal, nanti saya kerjakan ya. Jadi kalian bisa buka bukunya ya di halaman tentang momentum, halaman berapa? Halaman 47 ya. Halaman 47. Silakan dibuka di situ. Jadi momentum simbolnya P ya. Lihat ya. Ini dilihat yang ada di papan. Jadi biar sampean paham nanti yang dilihat adalah papanya dan yang saya tunjuk, sehingga nanti sampean bisa ya. Momentum atau P simbolnya sama dengan massa kali kecepatan. Nah, kemudian ada impuls. Impuls adalah selang waktu relatif tumbukan. Ya. Besarnya gaya yang bekerja ketika tumbukan selama selang waktu delta T. Kemudian ada hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan momentum itu apa? Nah, ini yang tadi sudah belajar di kelompok ahlinya masing-masing. Hukum kekekalan momentum. Ada jumlah total momentum sistem sesudah tumbukan sama dengan jumlah total momentum sebelum tumbukan. Jadi energi total sesudah tumbukan sama dengan energi total momentum sebelum tumbukan. Jadi tidak ada pengurangan energi. Jadi hukum kekekalan momentum, momentum sistem sesudah tumbukan sama dengan momentum sebelum tumbukan. Kemudian ada berdasarkan kelentingannya, ada 3 jenis tumbukan ya, berdasarkan tingkat kelentingannya atau kelentingan yang tadi sudah ada di kelompok ahli E, kelentingan berhubungan dengan koefisien restitusi. Nah, berdasarkan tingkat kelentingannya ada 3 jenis tumbukan. Apa aja itu? Tumbukan lenteng sempurna, kemudian lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Jadi ada 3. Area hukum kekekalan momentum apa? Oh iya, coba. Momentum sudah tumbukan sama dengan jumlah momentum sebelum tumbukan. Ya, benar ya. Jumlah momentum sesudah tumbukan sama dengan jumlah momentum sebelum tumbukan, sesuai dengan persamaan sigma. Sigma itu jumlah ya. Sigma P aksen sama dengan sigma P. Aksen ini adalah sesudah tumbukan. Yang enggak ada aksennya keadaan awal atau sebelum tumbukan. Jadi jumlah momentum total sistem benda sesudah tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Kemudian koefisien restitusi.
Koefisien restitusi. Koefisien restitusi menunjukkan adalah simbolnya apa? Koefisien restitusi E. E itu adalah apa? Tingkat kelentingan. Tingkat kelentingan suatu tumbukan ditunjukkan dengan nilai E. Adalah perbandingan kecepatan relatif sebelum tumbukan. Nah, nih delta itu selisih perbandingan kecepatan relatif sesudah tumbukan dibandingkan dengan sebelum tumbukan. Delta V tumbukan. Misalkan ada dua benda tadi kan ya, ada satu sama benda dua. Sesudah tumbukan ada V2, V1. Nah, sesudah tumbukan itu yang aksen ya. Sesudah tumbukan yang aksen. Misalkan ada benda 2 sama benda 1, boleh benda 2 dikurangi benda 1 dulu atau benda 1 dikurangi benda 2 dulu. Yang penting rumus utamanya adalah ini ya. Kalian harus ini kan banyak ya rumusnya ya. Bingung enggak? Banyak. Bingung kan pasti ya? Ya. Nah, supaya mudah mengingatinya ada ini satu ciri-ciri. Jadi tanda main itu di luar, delta V aksen. Jadi delta V aksen. Jadi kecepatan sesudah tumbukan. Delta atau selisih kecepatan sebelum tumbukan. Jadi pakai ini. Kalau ini apa enggak? Hafal ya. Kalau ini gampang ya. Sama dengan main delta V aksen per delta V. Jadi kalau 2 dikurangi 1, bawahnya juga 2 dikurangi 1. Kalau atasnya 1 dikurangi 2, 1 dikurangi 2, bawahnya juga 1 dikurangi 2. Kalau sebelah ini adalah penjabarannya. Penjabarannya kalau dikalikan ya. Jadi kalau ini hafal ya. Kalau bisa ini bisa mengerjakan soal tumbukan apa? Impuls dan momentum. Jadi ada 2. Yang intinya itu yang ini E sama ini P. Nah, nanti pakai 2 persamaan itu. Kalau sudah sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Sudah jelas semuanya ya. Kalau sudah jelas, silahkan mengerjakan latihan soal di buku paket bisa yang saya miliki itu. Buku paket latihan soal. Sudah. Fadila sudah selesai. Mau nomor berapa? Coba. Nomor 6, oke silakan nomor 6 ditulis ya di papan. Nomor 6. Ada lagi yang sudah selesai? Oke, Anggi silakan. Mari kita lihat ya jawabannya. Kita lihat nomor 1 dulu. Kita cek apakah sudah betul. Nomor 1. Untuk yang soal nomor 6 sudah bisa? Sudah bisa ya? Oke, kalau sudah bisa berarti sudah bisa semua kan ya? Berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Seperti sempurna, contohnya ini tadi apa bola biliar itu hampir pokoknya yang tidak ada pengurangan energi. Jadi misalkan turun ketinggiannya berarti dia sebagian. Kalau tetap, nah kan sulit kan nyari yang tetap ya. Kalau cepat habis berarti yang mendekati. Lama habis mendekati. Kalau kita restitusi ini sering nanti sama menjumpai soal namanya akar pantulan keberapa per pantulan sebelumnya. Ini nilai besar misalkan mencari pantulan ketiga dibandingkan dengan pantulan sebelumnya, diketahui berarti pantulan kelima ke 10 bisa dicari ke sini. Bisa ini di mana? Gambarkan. Ini udah jatuh ke lantai. Ini ketinggiannya
Ini di atas lantai tempat di atas lantai. Kalau di sini, nah ketinggiannya maksimum enggak? Hanya maksimum. Kalau jatuh bebas, berarti kecepatan awal enggak ada. Tidak dikasih kecepatan awal karena jatuh bebas, sehingga kecepatannya di sini namanya. Kalau di titik terendah sesaat sebelum mencapai tanah, ini ketinggiannya gimana? Ya, samanya P-nya maksimum. Sesaat sebelum lantai kecepatannya maksimum. Jadi di sini ada perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Di sini potensial maksimum, di sini kinetik maksimum. Di sini berubah, hanya berkurang, tambah B, hanya berkurang. Ini yang hubung bekalan energi kinetik tadi ya. Kemudian dapatkan E sama dengan. Jadi rumus besarnya, rumus awalnya itu E namanya min delta PSN per delta P. Nah, ini bisa dijabarkan, karena yang semuanya didengarkan ya, dilihat sebentar. Ini bisa dijabarkan B min A dulu, B aksen min A aksen, B min A, atau A min B, terserah. Nah, kemudian dijabarkan bisa menjadi seperti ini. Bisa B min A dulu, dijabarkan seperti ini, atau A min B.